Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Masari dengan nomor NPM 1916000199, Prodi Ilmu Hukum, semester 5, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan judul Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Cina selama kepemimpinan Trump. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang dagang antara negara Amerika Serikat dengan Cina selama kepemimpinan Trump. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu WTO terlebih dahulu. WTO adalah singkatan dari World Trade Organization, alias Organisasi Perdagangan Dunia. Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara, terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Lembaga di bawah PBB ini bermarkas di Jenewa, Swiss. Kronologisnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa hubungan antara negara Amerika Serikat dengan Cina kerap menjadi perhatian publik selama kepemimpinan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Bagaimana tidak, keduanya terlibat perang dagang hingga mempengaruhi sektor perdagangan global sejak tahun 2019 lalu. Perang dagang bermula karena Trump kesal dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Trump memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Sejak saat itu, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2018, perang dagang pun dimulai. Kemudian, Trump juga mengenakan tarif bea masuk dan baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan ini diputuskan pada Maret 2018. Tak tinggal diam, Cina ikut menaikkan tarif produk daging babi dan scrap aluminium mencapai 25% dan Beijing memperlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat. Komoditas itu seperti almond dan apel. Cina juga mengadu kepada WTO tentang tarif impor baja dan aluminium. Keluhan ini disampaikan Cina kepada WTO pada April 2018. Setelah itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru yang melarang perusahaan telekomunikasi Cina untuk membeli komponen Amerika Serikat selama 7 tahun. Dengan berbagai kebijakan ini, Cina dan Amerika Serikat pun akhirnya mengadakan pertemuan untuk membicarakan perang dagang ini di Beijing pada Mei 2018. Namun, pertemuan itu tak menghasilkan jalan keluar yang terbaik untuk Amerika Serikat dan Cina. Pihak Cina mengumumkan akan mengakhiri penyelidikan anti-dumping terhadap impor sorghum Amerika Serikat setelah pertemuan pertama pada Mei 2018. Bahkan, Cina juga menawarkan paket untuk memperbaiki defisit perdagangan Amerika Serikat. Kemudian, pihak Amerika Serikat dan Cina sama-sama mengumumkan bahwa keduanya setuju untuk menaikkan ekspor pertanian dan energi Amerika Serikat. Selain itu, Cina juga mengumumkan akan menurunkan tarif impor mobil dari 25% menjadi 15%. Namun, Trump rupanya tak puas dengan pertemuan antara Amerika Serikat dan Cina sebelumnya. Trump bahkan akan menambahkan tarif 25% terhadap impor Cina yang sebesar 50 miliar US dollar. Pada akhir Mei 2018, Menteri Perdagangan Amerika Serikat yaitu Wilbur Ross bertemu dengan pihak Cina.
Sayang, pertemuan itu lagi-lagi tak menghasilkan perjanjian khusus terkait perdagangan kedua negara tersebut. Pihak Amerika Serikat dan Cina hanya berbicara secara umum tentang defisit Amerika Serikat dan peningkatan pasokan produk pertanian ke Cina. Pada Juni 2018, Cina bersedia meningkatkan impor dari barang-barang Amerika Serikat. Pemerintah Cina pun mengusulkan proposal senilai 70 miliar US dollar untuk pembelian tahun pertama. Proposal itu salah satunya berisi tentang peningkatan pembelian produk dari Amerika Serikat. Beberapa produk itu antara lain seperti kedelai, gas alam, batu bara, dan jagung. Namun, hal tersebut tak membuat konflik Amerika Serikat dan Cina berhenti. Pada 15 Juni 2018, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat menerbitkan daftar 1.102 barang impor Cina senilai 50 miliar US dollar. Sebanyak 818 barang itu akan dikenakan tarif 25%, sementara 284 produk masih akan dievaluasi sebelum diputuskan jumlah tarif yang akan dikenakan. Kemudian, Trump meminta perwakilan perdagangan Amerika Serikat untuk mendata barang Cina senilai 200 miliar US dollar untuk dikenakan tarif tambahan 10%. Sikap Trump dikritik oleh Cina. Kementerian Perdagangan Cina menyatakan Amerika Serikat memulai perang dagang. Negara itu membuat daftar 545 produk Amerika Serikat yang bernilai 34 miliar US dollar dan akan dikenakan tarif 25%. Pada September 2018, Trump memberlakukan tarif 10% terhadap barang-barang Cina senilai 200 miliar US dollar. Setelah itu, Cina menyatakan bakal mengenakan tarif impor sebesar 60 miliar US dollar pada barang-barang Amerika Serikat. Pada November 2018, Amerika Serikat dan Cina kembali membahas mengenai sektor perdagangan. Kemudian, Amerika Serikat setuju untuk menunda kenaikan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap barang-barang Cina senilai 200 miliar US dollar pada Desember 2018. Amerika Serikat dan Cina menargetkan mencapai kesepakatan mengenai sektor perdagangan dalam waktu 90 hari sejak bulan Desember 2018. Namun, Trump menyatakan pihaknya tetap akan menaikkan tarif impor menjadi 25% atas barang-barang Cina senilai 200 miliar US dollar pada tanggal 10 Mei 2019. Perang dagang pun terus berlanjut. Pada pertengahan Januari 2020, Amerika Serikat dan Cina menaikkan kesepakatan damai dengan fase pertama. Salah satu poin kesepakatan damai dagang itu menyebutkan Cina setuju membeli barang dari Amerika Serikat senilai 200 miliar US dollar. Lalu, tambahan 32 miliar US dollar untuk membeli produk pertanian dan makanan laut. Hampir 78 miliar US dollar untuk barang-barang pabrik seperti pesawat, mesin, dan baja. Juga 52 miliar US dollar untuk produk energi. Untuk mencapai nilai kesepakatan itu, Cina dan Amerika Serikat memasang target setiap tahun. Untuk produk pabrik, misalnya, Cina harus mencapai target pembelian 32,9 miliar US dollar pada tahun pertama dan 44,8 miliar US dollar pada tahun selanjutnya. Kendati kesepakatan fase pertama sudah ditekan oleh kedua belah pihak, Amerika Serikat tetap akan mengenakan tarif atas barang impor Cina hingga ada perjanjian fase kedua. Hanya saja, Amerika Serikat setuju untuk menangguhkan tarif pada sejumlah produk elektronik senilai 160 miliar US dollar. Tarif tersebut sebelumnya berlaku pada 15 Desember 2019. Sejauh ini, Amerika Serikat dan Cina belum membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan dagang fase kedua. Trump menyatakan tak berminat membicarakan hal itu karena pandemi COVID-19.
Dan jika saya hakim WTO, maka saya akan menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar aturan perdagangan global dengan memberlakukan tarif miliaran dolar dalam perang dagang Presiden Donald Trump dengan negara Cina. Juga mengatakan bahwa bea masuk Amerika Serikat melanggar aturan perdagangan karena hanya berlaku untuk Cina dan di atas tarif maksimum yang disepakati oleh Amerika Serikat. Panel menyimpulkan juga bahwa Washington tidak memiliki cukup alasan saat menjelaskan mengapa tindakannya merupakan pengecualian yang dibenarkan. Laporan panel ini menegaskan apa yang telah dikatakan pemerintah Trump selama 4 tahun, WTO sama sekali tidak memadai untuk menghentikan praktek teknologi berbahaya Cina, kata perwakilan dagang Amerika Serikat Robert Lighthizer sebagai tanggapan atas keputusan WTO seperti yang dikutip Reuters. Demikian penjelasan saya tentang perang dagang antara negara Amerika Serikat dengan Cina selama kepemimpinan Trump. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.